Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Sang Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 2111220022. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Manajemen Pendidikan dan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nova Astio, MPD. Materi yang pertama yaitu manajemen pendidikan. Manajemen menurut Terry tahun 1986 adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pendidik, dosen, konselor, pamong, belajar tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai khususnya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan, perencanaan, mengelola dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dengan tanggung jawabnya secara efektif, efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Namun selanjutnya yaitu ada tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama yaitu tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Namun menurut Supardi tahun 2013, tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tugas guru sebagai profesi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Dan yang kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan adalah sebagai orang tua kedua di sekolah dengan memotivasi siswa dalam segala hal. Dan yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai moral, sosial maupun keagamaan. Dan yang kedua, kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain. Yang pertama, menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Dan yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik, lembaga, profesi, dan kedudukan sosial sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan yang ketiga, hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, dan yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Materi selanjutnya yaitu manajemen peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu melalui dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Dan yang kedua, manajemen peserta didik juga merupakan pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Dan yang kedua yaitu sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, sistem promosi, dan yang kedua, sistem seleksi. Sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Sedangkan sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi tiga macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai, EPTA murni atau DNM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan atau PMDK.
Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Nah, yang ketiga yaitu kriteria penerimaan peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik. Yang pertama, kriteria acuan patokan. Standar kriteria referensi merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Bagi mereka yang memenuhi aturan yang dibuat sekolah, maka akan dapat diterima di sekolah tersebut. Dan yang kedua, kriteria acuan norma, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Dan yang ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan beberapa. Dan yang keempat, rekrutmen peserta didik. Cara dalam rekrutmen peserta didik: pertama, pembentukan penelitian penerimaan. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, pemasangan pengumuman. Yang keempat, pendaftaran peserta didik baru. Yang kelima, seleksi peserta didik baru. Dan yang keenam, rapat penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Dan yang terakhir yaitu orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.